Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenankan kami dari tim akan menyampaikan presentasi penelitian menuju medical grade, sistem dan platform pemantau biomarker berbasis Internet of Medical Things atau IOMT. Saya Iman Permana, Dr. MKes PhD, dengan anggota Winnie Setianugroho SKet MT PhD dan Dr. Nova Mariani MMR, spesialis anestesi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Latar belakang, dengan semakin meningkatnya kasus penyakit kronis yang memerlukan perawatan yang terus-menerus, dibutuhkan sistem pemantauan yang berkelanjutan dan objektif. Pandemi COVID-19 di awal 2020 yang lalu telah mengajarkan kita adanya kebutuhan untuk memantau pasien dari jarak jauh tanpa meninggalkan pelayanan yang tetap personal dan terukur. Perkembangan IOMT saat ini telah memungkinkan adanya sinkronisasi berbagai perangkat wearable device ke platform kesehatan digital. Sehingga untuk memastikan akurasi dan keamanan medis dibutuhkan teknologi IOMT berstandar medis. Riwayat penelitian kami telah dimulai sejak berkembangnya COVID-19 yang lalu didasari keinginan untuk melihat kebutuhan pemantauan tanda vital pada penderita gagal ginjal yang menjalani hemodialisa di Nitipuran Health Center. Dilanjutkan pada pasien penyakit kronis di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta dan berkembang ke arah pemantauan kebugaran bagi orang sehat karyawan PT Terminal Teluk Lamo. Ini adalah jalan penelitian kami, peta jalan penelitian kami, diawali dengan pengembangan sistem telemonitoring untuk pasien dan pekerja dan dilanjutkan di tahun 2023, kami telah mengembangkan telemonitoring biomarker pada pasien home care dan sebagai pengembangannya di tahun 2024 dan 2025 ini dengan pendanaan dari program pendanaan riset pembangunan berkelanjutan, kami akan mengembangkan sistem telemonitoring berbasis medical grade yang diikuti dengan implementasi sistem di ICU rumah sakit. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2026, kami akan mencoba mengembangkan berbagai variasi protokol sistem dan bisnis model IOMT yang harapannya akan bisa membawa terbentuknya ekosistem utuh antara telemonitoring dan sistem mitra untuk mencapai luaran akhir, yaitu terciptanya sistem telemonitoring yang akurat dan memenuhi standar medis sehingga dapat digunakan secara luas. Sementara kebaruan dari sistem yang kami kembangkan prinsipnya ada 4, yaitu pertama, penggunaan wearable device yang ada di pasaran dan platform telemonitoring yang sudah berstandar medis. Yang kedua, alat yang bersifat real time dan berakurasi tinggi. Yang ketiga, bisa digunakan dengan mudah oleh berbagai fasilitas kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemantauan kesehatan. Dan harapannya, ini bisa menjadi early warning system untuk bisa mendeteksi dan merespons secara cepat dan meningkatkan penanganan pasien secara proaktif. Nilai strategis dari penelitian kami adalah, pertama, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik pasar Indonesia. Yang kedua, meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan perekonomian sumber daya manusia lokal, karena kami juga bekerja sama dengan industri manufaktur dan teknologi lokal, yaitu PT Mikonos. Sehingga harapannya, pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat meningkat, terutama di daerah terpencil. Ini adalah metode yang kami kembangkan, yaitu sistem monitoring biomarker
di mana nanti data yang kita tangkap dari wearable devices itu ada disebut dengan data acquisition device. Kemudian data ini akan disimpan di cloud melalui data acquisition atau DAQ. Ya. Nah, dari data ini yang sudah berada di cloud akan bisa dibuka oleh dashboard, ya, di mana dokter atau medical staff bisa melihat data-data pasien yang terpantau secara real time di dalam dashboard. Ini adalah metode rencana aktivitas riset tahun pertama, yaitu berupa pengembangan alat medical grade dan uji coba di Puskesmas Bantul 2. Ya, ini ada dalam 1 tahun ya, dengan per bulan. Yang pertama aktivitasnya adalah identifikasi kebutuhan, desain dan pengembangan prototipe, pengujian di lingkungan skala laboratorium, yang dalam hal ini adalah laboratorium masyarakat ya, di masyarakat, validasi standar medical grade, persiapan uji coba, pelaksanaan uji coba, analisis data uji coba, wawancara tenaga medis puskesmas, evaluasi dan penyempurnaan. Di tahun kedua, kami akan merencanakan untuk melakukan optimalisasi alat dan implementasi di ICU PKU Muhammadiyah Gamping. Yang aktivitas yang berupa adalah penyempurnaan alat ya di awalnya, kemudian pengembangan protokol ICU, pelatihan dan simulasi pelaksanaan di ICU, analisis data implementasi, wawancara tenaga medis ICU, evaluasi kinerja dan penyempurnaan, strategi komersialisasi, dan ditutup dengan penyusunan laporan akhir. Ini adalah peran peneliti dan mitra, yaitu saya Dr. Iman Permana MKes PhD sebagai Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, yaitu perannya adalah analisis kebutuhan dan evaluasi sistem. Kemudian Winnie Setio Nugroho SKAD MT PhD, beliau adalah pakar e-health dan digital hospital, berperan dalam desain skema integrasi IMT, yaitu platform telemonitoring dan data kesehatan dari perangkat wearable. Yang ketiga adalah Dr. Nova Mariani MMR, spesialis anestesi. Beliau adalah pakar manajemen rumah sakit yang berperan dalam validasi sistem medical grade dalam penggunaan skala ICU. Kami juga memiliki 3 mitra, yaitu Puskesmas Bantul 2 dalam menyediakan lingkungan yang relevan untuk pengujian. Berikutnya adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang akan menyediakan lingkungan klinis yang nyata. Dan terakhir adalah mitra PT Mikonos sebagai industri off-taker dalam penelitian ini menyediakan dukungan teknis ya, dan pengembangan dan optimalisasi alat serta pengujian skala laboratorium. Target outputnya di tahun pertama yaitu TKT 6 diharapkan bisa membentuk perangkat dan platform telemonitoring medical grade yang terintegrasi. Dapat juga hasil pengujian internal, hasil pengujian di lingkungan relevan yaitu di puskesmas, dan adanya feedback dari tenaga medis di puskesmas dan dokumentasi dan panduan penggunaan. Sementara di tahun kedua dengan TKT 7 diharapkan kita sudah bisa membentuk perangkat dan platform telemonitoring yang sudah dioptimalkan, protokol penggunaan pada ICU, hasil pengujian di lingkungan operasional nyata yaitu ICU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, feedback dari tenaga medis ICU, bisnis model untuk komersialisasi dan dokumentasi dan laporan akhir. Ini ada RAB, rancangan anggaran belanja kami tahun pertama dan tahun kedua dengan total sekitar 1.044.373.355 rupiah. Dan ini beberapa dokumen pendukung berupa dokumentasi. Ini adalah dashboard monitoring yang sudah kami kembangkan ya berbasis web application. Kemudian ini adalah implementasi sistem monitoring di home care rumah sakit akademik UGM Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah adanya implementasi ini adalah tempat colokan charging devices di PT TTL Terminal Teluk Lambung Gresik. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Harapannya adalah dengan sistem ini kita bisa membantu peningkatan kualitas pelayanan penyakit, terutama penyakit kronis ya, dan juga
penyakit lain yang bisa mendapatkan manfaat dari sini melalui pemantauan jarak jauh real time berstandar medis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.